Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wasiyamakum. Amin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama kita vakum, tidak ada aktivitas kuliah, kita kembali pada aktivitas kuliah yang hari ini kita akan bahas tentang teori referensi dan utilitas. Ini ada pada bab ke-7, ada pengantar ilmu ekonomi mikro. Kalau di buku ini pada halaman 87. Silahkan dibuka buku pengantar ilmu ekonomi mikronya pada halaman 87. Teori, referensi, dan utilitas. Shalawat dan salam adik-adik kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bersalawat kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bab ke-6 kita sudah ngebahas tentang elastisitas dan aplikasinya bagi perekonomian, di mana kita dapat menangkap satu peristiwa penting bahwa apabila kenaikan harga naik atau apabila harga naik, maka permintaan akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Apabila kecenderungan harga turun, maka kecenderungan permintaan konsumen semakin tinggi. Apabila barang naik, maka konsumen akan memilih barang yang sejenis, tetapi ketika barang yang sejenis yang harganya lebih murah. Nah, itu pada bahasan bab ke-6. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bahasan bab ke-7 tentang teori referensi dan utilitas. Kita coba ya. Jadi di sini dalam bab sebelumnya telah dijelaskan sifat permintaan dan penawaran seseorang terhadap barang dan jasa. Semakin tinggi harga, maka akan semakin rendah permintaan terhadap barang dan jasa. Tetapi ketika harga semakin rendah, maka permintaan barang dan jasa semakin tinggi. Nah, itu bahasan di bab ke-6.
Dalam bab ini akan dibahas lebih mendalam tentang sifat permintaan terhadap barang dan jasa. Secara lebih spesifik, dalam bab ini akan dibahas mengapa konsumen berperilaku seperti teori yang dijelaskan sebelumnya, yaitu membeli lebih banyak pada saat harga turun dan sebaliknya, pembeli akan mengurangi permintaan pada saat harga naik. Dan bagaimana pembeli menentukan kombinasi barang yang dibeli dari pendapatan yang dimilikinya. Jadi bagaimana di sini konsumen akan menentukan kombinasi barang yang dibeli dari sektor kemampuan atau pendapatan yang dimilikinya. Analisis seperti yang dijelaskan di atas dinamakan analisis utilitas, atau di sini dikatakan nilai guna. Di sini teori nilai guna dapat dibagi ke dalam dua jenis pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan nilai guna kardinal, dan yang kedua adalah pendekatan nilai guna ordinal. Di mana di sini dikatakan bahwa nilai guna kardinal dianggap nilai guna atau manfaat yang dinikmati oleh seseorang konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa dianggap dapat dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Jadi dapat diukur ya, di dalam bentuk kuantitatif. Dapat diukur. Nilai guna itu dapat diukur. Jadi berbentuk di sini dinyatakan dalam pendekatan nilai guna kardinal. Di sini pendekatannya dapat dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Dengan menggunakan pemisahan ini, maka konsumen akan memaksimumkan kepuasan yang dicapai dalam mengonsumsi barang dan jasa. Jadi dapat diukur dengan angka, dapat diukur dengan angka. Berapa nilai kepuasan yang didapat oleh konsumen dengan menggunakan pendekatan nilai guna kardinal. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan nilai guna ordinal. Dengan pendekatan ini dianggap nilai guna atau manfaat yang diterima oleh seseorang dalam mengkonsumsi barang dan jasa tidak bisa dikuantitatifkan, tidak dapat diukur. Karena di sini bersifat abstrak, perilaku kepuasannya bersifat abstrak, sehingga tidak dapat diukur, tetapi dapat dilihat secara perilakunya. Dengan pendekatan ini, menentukan tingkat kepuasan yang diterima seseorang dalam mengkonsumsi barang dan jasa dengan bantuan kurva kepuasan sama. Jadi di sini mengukur dengan bantuan kurva kepuasan, ya, kurva kepuasan. Jadi kepuasan yang diterima oleh seseorang dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam ekonomi disebut nilai guna atau utility. Semakin tinggi tingkat kepuasan yang didapat atau yang diterima, maka akan semakin tinggi nilai guna atau utility-nya. Di sini nilai guna dapat dibedakan antara nilai guna total dengan nilai guna marginal. Jadi di sini
Nilai guna total adalah seluruh nilai guna yang diterima dari mengkonsumsi barang dan jasa. Sementara nilai guna marginal adalah tambahan kepuasan. Tambahan kepuasan yang diterima akibat menambah konsumsi atas barang dan jasa 1 unit tambahan. Jadi nilai guna marginal itu adalah ketika kita mendapatkan nilai tambah dari tambahan konsumsi 1 unit atau beberapa unit tambahan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,